Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Abdikos membuat teori tentang Yuji yang akan jadi wadah para Auspicious Beast, dimana Ino akan memasukkan roh para Auspicious Beast atau minimal manifestasi dari kekuatan roh Auspicious Beast ke dalam tubuh Yuji. Yap, dari sini Abdikos berteori bagaimana kalau Ino bukan hanya bisa memanifestasikan kekuatan roh para Auspicious Beast pada diri Yuji. Yap, bagaimana kalau Ino juga bisa memanifestasikan kekuatan roh para penyihir terdahulu atau mungkin para penyihir dari era Heian, sehingga pertempuran para penyihir melawan Sukuna akan terjadi sekali lagi di era modern. Yap, ini sebenarnya adalah lanjutan dari teori wadah dan teori takdir dari Itadori Yuji, dimana dia akan menjadi wadah para penyihir di era Heian atau mungkin menjalani takdir dari seorang penyihir kuno di era Heian. Yuk langsung aja kita bahas teorinya. Check out, check it bro. Teori pertama, keistimewaan penyihir era Heian dibanding era modern. Yap, Abdikos pernah membuat teori jika penyihir modern yang lebih dahulu mati seperti Gojo, Geto, Yuki, Nanami atau Yaga bisa dimasukkan kekuatannya dalam diri Yuji. Namun ya, Abdikos sebenarnya juga kurang srek jika kekuatan penyihir modern kembali dibangkitkan dalam diri Yuji. Kenapa demikian? Itu karena Gojo dan sekuat akhiratnya sebenarnya ingin mati dengan tenang tanpa penyesalan, alias mereka tidak ingin dipanggil kembali melawan Sukuna, apalagi yang wujud 4 lengan. Jadi ya, jika penyihir modern tidak cocok, bagaimana dengan para penyihir dari era Heian? Menurut Abdikos, mereka lebih punya tanggung jawab besar dan juga kemampuan untuk melawan Sukuna. Kenapa demikian? Itu karena mereka hidup di zaman keemasan Jujutsu, di mana dunia Jujutsu yang mencapai puncak harus ditutup dengan perang besar melawan Sukuna. Dan ya, tidak semua dari mereka kalah alias dibantai hingga habis oleh Sukuna. Sebagian hanya dipukul mundur seperti klan Abe dan klan Sugawara. Jadi ya, daripada penyihir modern yang tidak tahu seberapa kuat Sukuna di era Heian, mending penyihir kuno yang tahu seberapa ngerinya Sukuna, bahkan pernah menghadapinya. Teori kedua, pengkhianatan Sukuna dari klan Abe. Buat yang tidak tahu, dalam legenda aslinya klan Abe adalah klan penyihir terkuat di era Heian, dimana salah satu anggotanya yaitu Abe no Seimei dijuluki sebagai penyihir terkuat. Tentu saja julukan ini tidak 100% valid di Jujutsu Kaisen, karena Jujutsu Kaisen hanya mengambil inspirasi alias tidak mengambil plek legenda aslinya. Dan ya, di chapter 238 dibongkar hal yang sangat mengejutkan kalau ternyata Angel di era Heian adalah anggota dari klan Abe. Yap, kok bisa Angel adalah anggota dari klan Abe sedangkan di namanya saja tidak ada kata Abe? Oke, jawabannya ada banyak. Pertama, Angel sendiri kemungkinan bukan nama asli, melainkan hanya nama julukan. Kedua, banyak orang Jepang yang mengambil nama klan orang lain setelah menikah. Contohnya Hinata Hyuga yang mengambil nama klan Uzumaki menjadi Uzumaki Hinata, dan juga Sai yang mengambil nama klan Yamanaka sehingga menjadi Yamanaka Sai. Dan ketiga, tidak semua nama klan besar eksis hingga sekarang. Banyak dari mereka yang berakhir menjadi keluarga cabang. Contohnya adalah klan Sugawara yang terbagi menjadi 6 klan dan keluarga, yang salah satunya adalah klan Gojo, bahkan keluarga Okutsu meskipun keturunan Sugawara, tapi mereka sama sekali tidak masuk keluarga cabang. Jadi intinya Angel bisa saja anggota klan Abe, tapi apa dia asli memiliki darah Abe, atau hanya menikah dengan Abe, atau hanya keluarga cabang dari Abe? Semuanya masih misteri. Nah, yang menarik adalah Sukuna sendiri dijuluki sebagai Fallen Angel alias Angel yang berkhianat. Yap, dari sini ada indikasi besar kalau Sukuna juga termasuk anggota klan Abe. Namun entah karena alasan apa Sukuna mengkhianati klan tersebut, sehingga Angel sebagai bagian dari klan Abe memutuskan untuk menghukum Sukuna, bukan hanya di perang era Heian, tapi juga mengejarnya hingga ke zaman modern dengan bantuan Kenjaku. Yap, setelah perang besar di era Heian berakhir dengan Sukuna menjadi objek kutukan yang tidak bisa dihancurkan sampai dia dibangkitkan kembali. Saat itulah Angel menjalin kontrak dengan Kenjaku untuk menjadi objek kutukan yang sama dengan Sukuna. Tujuan Angel jelas sebagai malaikat, dia berniat menghukum Sukuna sebagai malaikat pengkhianat. Teori ketiga, sosok penyihir menyedihkan dari Harima di chapter 215.
Sukuna menyinggung soal sosok dari Harima yang mirip Yuji. Sebenarnya ada dua terjemahan. Pertama, sosok tersebut hanyalah patung dari Harima, di mana ekspresi Yuji yang menyedihkan memang mirip patung dari Harima tersebut. Dan kedua, sosok tersebut memang seorang penyihir menyedihkan dari Harima. Abdiko sendiri lebih condong ke terjemahan kalau sosok tersebut adalah penyihir menyedihkan dari Harima, karena patung menyedihkan Harima hanyalah karya seni zaman modern. Untuk apa Sukuna mengingat hal bodoh seperti ini? Sukuna terlalu sibuk untuk hanya sekedar menjadi pengamat seni era modern. Jadi ya, kemungkinan besar referensi muka melas Yuji memang seorang penyihir menyedihkan dari Harima. Lalu siapakah sosok penyihir tersebut? Buat yang tidak tahu, dalam legenda aslinya Abe no Seimei bukan satu-satunya penyihir terkuat di era Heian, melainkan ada satu orang penyihir yang menjadi rivalnya, yaitu Ashiadoman. Namun ya, jika Abe no Seimei ini mirip Naruto yang bersinar terang, maka Ashiadoman mirip Sasuke lawas yang gelap dan penuh kebencian. Pada akhirnya Abe no Seimei dan Ashiadoman bertarung hingga kekalahan ada di pihak Ashiadoman. Dan ya, di legenda aslinya, setelah kekalahan dari Abe no Seimei, Ashiadoman dibuang ke wilayah Harima. Mungkin pertarungan Abe no Seimei dan Ashiadoman mengandung sumpah pengikat di mana pihak yang kalah harus meninggalkan dunia Jujutsu alias tidak boleh ikut mengatur dunia Jujutsu. Dan ya, setelah kekalahan Ashiadoman di bawah bimbingan Abe no Seimei, dunia Jujutsu memasuki zaman keemasan. Abe no Seimei menjadi bintang yang bersinar dengan terang dan dikenal sebagai penyihir terkuat di legenda aslinya. Sementara Ashiadoman hidup dalam pengasingan dan menjadi pecundang. Kecintaannya terhadap dunia Jujutsu tidak hilang. Itulah kenapa dia dilambangkan pagar hitam. Dia memang tidak ikut mengatur dunia Jujutsu, namun dia tetap melindungi dunia Jujutsu dari balik layar. Bahkan salah satu anggota klan Asia menciptakan teknik Simple Domain untuk melindungi orang-orang lemah dari kejamnya dunia Jujutsu di era Heian. Yap, sudah Abdikos jelaskan di awal kalau Angel adalah anggota dari klan Abe, sementara Sukuna disebut sebagai Fallen Angel, kemungkinan karena dia mengkhianati klannya sendiri, yaitu klan Abe. Dan ya, kemungkinan Sukuna juga mengetahui pertarungan Abe no Seimei melawan Ashiadoman ini, dimana setelah mengkhianati klan Abe, Sukuna dan Uraume pergi ke Harima untuk melihat wajah menyedihkan dari Ashiadoman yang kalah dari Abe no Seimei. Wajah tersebut terlihat sangat menyedihkan hingga terus terukir di ingatan Sukuna, karena memang ini sesuatu yang sangat memorable, yaitu penyihir yang menjadi rival klan Sukuna malah berakhir menyedihkan, yaitu diasingkan di Harima. Teori keempat, pertarungan takdir klan Abe versus klan Asia. Setelah mengkhianati klan Abe, Sukuna dan Uraume mencari kekuatan lewat penyihir dan kutukan, hingga Sukuna menjadi penyihir yang mendapat julukan sebagai Raja Kutukan. Dia pun berperang melawan Avenger pasukan penyihir kuat di era Heian, yang salah satunya adalah mantan klan Sukuna, yaitu klan Abe. Dan ya, di perang besar tersebut, klan Asia tidak bisa ikut berperang karena sumpah pengikat untuk mundur dari dunia Jujutsu setelah dikalahkan klan Abe. Jadi perang besar berakhir dengan keruntuhan zaman keemasan Jujutsu. Dan ya, tidak ada yang berubah dari klan Asia setelah itu, yaitu mereka tetap ada di dunia bayangan Jujutsu. Keturunan mereka terus hidup sebagai pelindung dunia Jujutsu dari bayangan. Dan teori dari Abdikos, salah satu keturunan klan Asia adalah Wasuke Itadori alias kakek Uji. Yap, Kenjaku yang berusaha menciptakan rival Sukuna setelah menjadikannya objek kutukan terus bereksperimen, mulai dari mengontrak penyihir kuat seperti Angel dari klan Abe, Yorozu salah satu penguasa wilayah klan Fujiwara, Urutakako pemimpin salah satu skuad klan Fujiwara, Ryu penyihir output terbesar di zaman Edo, dan Kashimu Hajime penyihir terkuat di zaman Edo. Namun ya, semua penyihir tersebut gagal menjadi rival Sukuna. Kenjaku juga mencoba menirukan Sukuna dengan menggabungkan manusia dan kutukan, sehingga terciptalah para dead painting. Dan terakhir, Kenjaku melahirkan wadah sempurna untuk Sukuna, yaitu Itadori Yuji. Yap, kenapa Kenjaku ingin melahirkan anak dari keluarga Itadori? Itu karena keluarga Itadori adalah keturunan dari penyihir bayangan Ashiadoman. Jadi untuk menciptakan rival Sukuna yang seorang klan Abe, maka salah satu caranya adalah melahirkan seseorang
dari klan rivalnya, yaitu klan Asia. Yap, masih ingat dialog saat kakek Yuji memperingatkan anaknya Jin Itadori untuk menjauhi Kaori alias Kenjaku sebagai penyihir bayangan. Wasuke Itadori saat itu tahu kalau Kenjaku sedang memanfaatkan anaknya yang keturunan dari klan Asia. Namun Jin Itadori menolak mendengarkan nasihat ayahnya karena Kaori alias Kenjaku berhasil memberinya keturunan dibandingkan istri pertamanya. Tidak lama setelah itu, kemungkinan Jin Itadori mati sehingga Kenjaku meninggalkan Yuji pada Wasuke Itadori. Kenjaku tidak ingin rencananya untuk menciptakan rival Sukuna digagalkan oleh markas pusat Jujutsu alias Kenjaku ingin Yuji tumbuh secara alami bersama dengan kakeknya yang seorang keturunan penyihir bayangan Asia Doman. Dan ya, sebagai penyihir bayangan, takdir Wasuke Itadori adalah mati sendirian karena jasanya di dunia Jujutsu tidak pernah terlihat. Itulah kenapa Wasuke Itadori bilang kalau kelak Yuji mati harus dikelilingi oleh banyak orang. Wasuke ingin Yuji terbebas dari kutukan klan Asia yang terus menjadi penyihir bayangan. Dan ya, setelah kematian Wasuke Itadori, Kenjaku kembali untuk memanen Yuji. Dia mengatur siasat agar Yuji memakan jari Sukuna. Dan ya, setelah Yuji memakan jari Sukuna, Kenjaku akhirnya lega karena hasil eksperimennya untuk menciptakan rival Sukuna ternyata berhasil karena Yuji sendiri telah menjadi wadah sempurna bagi Sukuna. Dan ya, kini di chapter 238 Yuji akan menjalani pertarungan takdir yang mengutuk nenek moyangnya yaitu klan Asia, di mana Yuji sebagai keturunan Asia harus melawan pengkhianat dari klan AB yaitu Sukuna. Yap, apakah pertarungan takdir antara Asia melawan AB ini akan mengakhiri kutukan ribuan tahun yang menjangkiti dua klan rival ini? Menarik untuk kita nantikan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi. やはりそうだったな。